Kita membuka bagian Alkitab kita, Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai dengan 17. Ada 3 ayat yang akan kita pelajari, kita cermati. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai demikian jauh pembacaan Injil yang berbahagia. Setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Dipimpin dalam kebenaran. Saudara-saudara, ucapan atau bagian firman yang tadi kita baca, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa tidak lama lagi secara fisik Ia akan hadir bersama-sama, berjalan bersama-sama, kumpul bersama-sama dengan para murid, tetapi Ia akan kembali kepada Bapaknya. Yesus tahu dan mengerti, paham bahwa nanti apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, bahkan ada banyak penganiayaan yang mereka harus tanggung. Selain itu juga ada banyak godaan-godaan yang terjadi. Maka disinilah Yesus mengingatkan kembali kepada mereka untuk tetap melakukan apa yang diajarkannya, apa yang dicontohkannya semasa Yesus ada hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka. Ya, sekali lagi tidak mudah. Dengan tidak mudahnya bukan berarti tidak mungkin atau tidak bisa. Yesus menjanjikan kepada mereka, aku akan memberikan penolong yang lain. Namanya penolong adalah figur atau sosok yang memampukan untuk setiap murid, setiap kita dapat tetap melakukan firman itu. Penolong bukan berarti walaupun Ia Roh Kudus itu Maha Kuasa, bukan berarti menggantikan peran kita. Kita tetap harus melakukan firman itu. Kita harus tetap mengerjakan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Tapi yakinlah bahwa di dalamnya kita diberikan kekuatan untuk mengerjakannya. Nah, saudara-saudara, penolong itu akan menyertai kamu, katanya, selama-lamanya. Bahwa janjinya itu tidak hanya sekedar sesaat saja, tetapi selama-lamanya. Roh itu, penolong itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Berarti Yesus sudah tahu tuh bahwa dunia yang kita jalani
Dunia yang dihidupi oleh setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, banyaknya yang tidak benar. Banyak yang menggoda kita, mengalihkan kita untuk tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya bayangkan ketika Yesus mengatakan bahwa roh itu akan memimpin kepada kebenaran, seluruh kebenaran, maka saya membayangkan yang dimaksudkan dengan kebenarannya itu adalah benar bukan hanya dilihat baik saja, tapi benar dalam pemikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam rancangan kita. Kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang serakah yang kita pikirkan, dari nafsu duniawi itu. Lalu benar juga dalam tutur kata. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir, oh saya memikirkan yang benar, tetapi bagaimana dengan mengatakannya? Orang yang dipimpin oleh roh kebenaran itu, ia akan berkata-kata, akan berbicara tentang kebenaran. Jauh dari hal-hal yang sebaliknya. Jauh dari kedengkian, kebusukan, gibah, gosip, dan lain sebagainya. Dan roh itu memimpin kebenaran dalam segala tindakan kita. Tingkah laku kita. Saudara-saudara, saya berulang kali mengatakan bahwa ketika kita berpikir, berucap, bertindak tidak benar, maka selalu ada getaran di dalam hati kita yang menyadarkan, yang mengingatkan bahwa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu tidak benar. Hati kita akan gelisah, akan tidak tenang. Nah, disitulah Roh Kudus yang ada, kata Tuhan itu di dalam diri kita, yang mengingatkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Untuk tidak mengerjakan apa yang salah, apa yang keliru. Nah, masalahnya kembali kepada kita. Apakah Anda dan saya mau dipimpin oleh roh kebenaran itu di jalan yang benar? Kenapa? Karena di dunia ini selalu akan banyak godaan, akan banyak pencobaan. Akan banyak kita menemui hal-hal yang abu-abu, yang tidak hanya hitam putih aja, ini benar itu salah. Ketika kita masuk ke dalam dunia bisnis, pekerjaan kita, mungkin di sana ada hukum-hukumnya tertentu. Hukum ekonomi yang mengatakan bahwa kalau bisa mengeluarkan sedikit mungkin, tetapi mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya, itu benar. Kalau dilakukan juga dengan cara, dengan motivasi, dengan etika yang benar. Tetapi kalau yang dikejar terus keuntungan, uang, kekayaan, maka kita akan segera jatuh. Dan kita akan digiring sedikit demi sedikit, nggak terasa tuh, oh semuanya juga melakukan begitu. Ya kalau saya nggak melakukannya, maka saya akan rugi sendiri. Kita lihat ada banyak hal-hal yang teman mungkin, tetangga kita, orang-orang yang berbisnis hal yang sama, dia melakukan yang seperti itu. Ya kalau saya nggak melakukannya juga, maka saya nggak bisa hidup, katanya. Seorang pedagang alat-alat tulis di pasar pagi dekat kita itu pernah berkeluh kesah, bagaimana Pak Pendeta kita mau dapat untung, mau hidup, bisa bayar kontrakan, bayar kios. Kalau saya
betul-betul dengan cara yang jujur, bayar pajaknya jujur, lalu bahan-bahan, kertas, alat-alat tulis itu betul-betul legal, saya nggak bisa menjual, nggak bisa bersaing dengan toko sebelah. Bukan hanya alat tulis, tetapi ada banyak lagi yang lain. Entah aksesoris, entah handphone, entah macam-macam. Sehingga suburlah apa yang namanya black market. Dan kemudian kalau kita nggak melakukan cara yang sama, gimana saya bisa hidup? Mau sih mengerjakan apa yang benar, apa yang sesuai dengan hukum. Tapi kalau itu terjadi, maka saya bangkrut katanya. Betulkah demikian? Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara. Ketika kita jujur, ketika kita melakukan kebenaran, maka kita juga akan bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang benar. Itu nasihat orang tua dulu. Kalau kita bergaul dan kita menjadi orang baik, orang benar, maka akan makin banyaklah teman-teman kita, orang-orang yang benar. Tetapi kalau kita melakukan apa yang tidak benar, berkawan dengan yang tidak benar, semakin banyaklah ketidakbenaran yang akan kita lakukan. Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Iya betul, mungkin untungnya tidak sebanyak tetangga kita, toko sebelah kita. Tetapi kita akan menikmatinya dengan ungkapan syukur dan sukacita. Dalam bisnis, lalu kemudian dalam perilaku kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita dibimbing untuk mengerjakan yang baik. Hubungan suami istri yang baik, yang benar, ia akan menjaga betul-betul dalam koridor yang benar. Mungkin untuk orang lain mengatakan, jauh dari pasangan, suami istri, ya kita lakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Tetapi di mana ada roh kebenaran hadir dalam diri kita, itu akan mengingatkan kepada cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Kepada ketaatan dan kesetiaan yang Dia sudah peragakan. Maka kita tidak akan mudah terjebak, yang ujung-ujungnya akan mengalami penderitaan sendiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan pelayanan pun mungkin juga demikian. Roh itu akan menuntun kita ke dalam kebenaran, artinya mengerjakan tugas pelayanan kita dengan sukacita. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada untungnya. Dilihat atau tidak oleh orang lain, kita akan betul-betul melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena roh kebenaran ada di dalam kita. Yesus mengatakan, Ia akan menyertai di dalam diri kamu. Artinya, kalaupun tidak ada yang melihat, ingatlah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bersamamu, yang di dalam engkau, di dalam diri kita. Itulah yang mengajarkan kita. Itulah yang melihat kita setiap detil kehidupan kita. Maka kalau kita sungguh yakin kita dipimpin oleh roh kebenaran, dimanapun kita ada, kapanpun, kalaupun ada kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, kalaupun ada penggoda itu, maka kita harus sadar roh kebenaran itu ada di dalam diri kita. Dia tahu setiap detil apa yang kita lakukan. Bahkan bukan apa yang kita lakukan saja, tapi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rancangkan. Roh kebenaran itu tahu. Apa yang kita ucapkan. Terlebih apa yang kita lakukan. Jadi jangan coba-coba, karena nggak ada yang tahu, maka aku melakukan kecurangan. Aku melakukan ketidakbenaran. Ada sebuah perusahaan kopi yang saya tahu, yang sudah saya ceritakan waktu bedah khotbah.
Saudara-saudara, ini udah generasi ketiga kata dia. Berarti cucunya yang meneruskan. Ada kultur budaya dalam perusahaan itu yang mengatakan begini, yang mengajarkan kepada mereka, pengelola bisnis ini. Lakukan segala sesuatu itu dengan yang terbaik, meskipun tidak ada yang melihat. Jadi kultur itu dibawa dipraktekkan dalam perusahaannya. Setiap karyawan itu sudah terbiasa melakukan apa yang paling baik. Dalam hal ini karena mereka bergerak di bidang kopi, maka menyortir kopi dengan baik. Lalu ada prosedurnya. Kalau menyangrai kopi itu urutannya seperti apa. Walaupun tidak ada yang ngawasi, dilakukan dengan baik. Menimbang juga demikian. Tidak pernah dicampuri dengan serbuk lain. Dan kemudian menghasilkan dengan sendirinya kualitas yang baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan itu terus ada. Sampai hari ini bahkan berkembang. Dengan generasi yang ketiga itu. Banyak orang yang tertarik dengan produknya. Karena berkualitas. Kualitas itu akan tampak ketika mengerjakan hal-hal yang benar. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Bayangkan kalau semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, melakukan apa yang benar, walaupun tidak ada yang melihat. Maka kualitas hidup orang Kristen itu akan terlihat nyata. Tidak ada polisi, tetap di jalurnya melakukan yang benar, ya. Tidak ada atasan yang hadir dalam kantor akan mengerjakan dengan yang terbaik. Tidak ada pembeli yang mengawasi kita bikin gorengan, bikin kue. Kita akan betul tidak pernah mencampur dengan hal-hal yang bisa membahayakan. Dengan pengawet yang berlebihan, ya, perasa dan seterusnya. Maka produk itu menjadi produk unggulan, produk yang sehat, yang baik. Ini iman yang meyakini kita dipimpin oleh kebenaran, tetapi diteruskan dalam hidup sehari-hari, bahkan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dalam bisnis kita yang menguntungkan, dalam pekerjaan kita, yang terus-menerus berproduksi, atau kita bisa dibilang sebagai karyawan yang terbaik. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, pasti ujung-ujungnya tidak baik, kualitasnya tidak baik, karena itu barang-barang yang dihasilkan dengan ketidakbaikan. Keluarga juga kalau kita lakukan hubungan tidak baik, saling sembunyi-sembunyi, dan seterusnya, keluarga itu jelas bukan menjadi keluarga yang bermutu. Adalah keluarga yang katakanlah saling curiga satu dengan yang lain. Kita kan tidak nyaman kalau hidup dengan demikian. Tidak ada damai sejahtera. Padahal roh kebenaran itu sudah mengingatkan sejak dari awal, jangan lakukan itu. Nah, marilah kalau kita yakini, kita rasakan Tuhan hadir. Roh kebenaran ada dalam hidup kita. Diri kita. Maka dimanapun kita ada, kita akan berpikir benar. Berkata benar. Berlaku juga benar. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Roh Kudus yang telah Engkau janjikan telah tercurah, dan karyanya itu juga dapat kami rasakan khususnya di dalam hidup kami. Karena Roh Kudus diam di dalam diri kami, hati kami masing-masing. Tuhan yang tolong, supaya dimanapun kami ada, kami melakukan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyiapkan pokok-pokok doa kita. Mari kita membuka pujian NKB 140, bait pertama, kedua, dan ketiga. Seperti biasa, bait ketiga kita nyanyikan dengan berlutut. Bila ku berdoa.